kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Di dalam agama Islam itu tidak boleh saling merugikan, yang boleh saling menguntungkan. Karena manusia makhluk sosial, dia perlu dan membutuhkan ya yang lain. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di masjid, dan juga kepada pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita, terutama menjaga nikmat dan karunia Allah sebagai sebuah keluarga. Ya, kita sedang membahas tema larangan istri berpuasa ketika suami ada di rumah tanpa seizinnya, dan juga larangan istri memasukkan siapapun ke dalam rumah suaminya tanpa ada izinnya. Ya, dan hadis itu juga suami istri yang menginfakkan harta suami. Ya, nah, karena ini adalah hubungan suami istri, maka pembahasannya kita kembangkan sampai kepada beberapa poin yang sudah dibahas pada waktu lalu, ya, yaitu tujuan pernikahan, kemudian contoh-contoh kerjasama, ya, kerjasama suami istri dalam ketakwaan, yang kemarin diakhiri dengan pembahasan hadis, dan ini sangat indah hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani, yaitu rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atahu fasalla fa in abat nadha fi wajhiha alma. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat wa ayqadat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhi alma. Rawahu Abu Dawud dan yang lainnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang artinya semoga Allah merahmatkan seorang laki-laki, yaitu seorang suami yang bangun di malam hari. Ya, malam hari ini berarti tidur dia, ya, entah jam berapa, ya, minimal sebelum subuh, ya, minal lail. Lalu sholat. Setelah sholat si suami membangunkan istrinya. Kemudian istrinya sholat juga. Jika istrinya enggan, ya, tidak mau, suami memercikkan air di wajahnya agar apa? Bangun. Ya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita, yaitu maksudnya istri, yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat. Setelah sholat 2 rakaat membangunkan suaminya. Jika suaminya tidak mau, dia menyiprati air di wajahnya. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah interaksi kerjasama yang apik, yang baik antara suami dan istri para jemaah.
Karena ini terkait dengan pembahasan yaitu hubungan suami istri, ya, maka kita membahasnya dengan beberapa poin, ya, yang barangkali sudah tercantum. Tolong bisa ditampakkan poin-poin itu. Ya, nomor 1 sudah dibahas tujuan pernikahan. Yang kedua, kerjasama suami istri dalam ketakwaan. 3, hak dan kewajiban suami. Kita sampai pada poin yang ketiga, ya, yaitu berbicara hak dan kewajiban suami. Termasuk nanti pembahasan hadis yang sedang menjadi topik, ya. Nah, apa hak dan kewajiban suami? 3A adalah menjaga keluarga dari api neraka. Ini berat, ya. Saya letakkan yang pertama adalah, atau kita bahas yang pertama terkait dengan bagaimana kelak di akhirat, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini dipanggil nih, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau ada di dalam Quran, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hendaklah kita pasang pendengaran yang menunjukkan bahwa setelah itu adalah sesuatu yang penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak penting, Saudara? Kita ini dipanggil, ya, terutama kita sebagai kepala rumah tangga. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi yang pertama apa? Selalu dirinya sendiri. Paham, ya? Selalu dirinya sendiri. Misalkan Ustadz bicara, dai, khotib, ya, ya ma'syarul muslimin, wahai orang-orang kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, mendoakan dirinya dulu, baru untuk orang lain. Jaga dirinya dulu, baru untuk orang lain. Orang lain di sini adalah keluarga. Itu tentu memang harus, meskipun apa? Meskipun yang namanya hidayah di tangan Allah. Lihat bagaimana Abu Thalib, paman Nabi, ya, hidayah di tangan Allah Ta'ala. Sampai 40 tahun bantu dakwah Nabi. Sampai Nabi mengajak waktu mau meninggal, hidayah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah ngasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi tetap harus dijaga. Anfusakum, jaga dirimu. Diri kita dulu, baru keluarga, anak, istri. Ini para jemaah. Jadi ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Paham di sini, ya? Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, sekarang, ya, sangat banyak ujian yang kita hadapi. Nabi menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, hufatil jannah bil makarih wa hufatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi oleh semua perkara yang tidak menyenangkan, ya. Jadi surga itu dikelilingi oleh perkara yang tidak menyenangkan. Meskipun pada hakikatnya yang tidak menyenangkan itu adalah apa? Nikmat. Itu karena banyaknya setan sebagai faktor eksternal, nafsu sebagai faktor internal. Sementara neraka dikelilingi oleh perkara yang menyenangkan, syahwat. Nah, ini. Dengan demikian apa? Apa beliau Allah katakan? Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan pernah berhenti, ya. Jangan pernah untuk berputus asa. Jangan pernah untuk berputus asa. Jangan pernah berhenti, para jemaah. Kita tugasnya hanya apa?
mengajak. Kita tugasnya apa? Menjaga. Ya. Ku anfusakum. Ya. Diterjemahkan jagalah, hindarkanlah. Ya, al-wiqayah. Itu para jemaah. Nah, kita akan ditanya, kullukum mas'ulun, kullukum ya, kullukum mas'ulun, ya. Setiap kalian adalah pemimpin an ra'iyatihi, atas apa? Kepemimpinannya. Dan akan ditanya. Akan ditanya ini. Nah, oleh karena itu, kewajiban kita terutama sebagai suami, ya, kita sebagai ayah, maka apa? Hendaklah menjaga. Karena semua akan ditanya, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian ra'in. Apa ra'in itu? Dia kata ra'a yar'a, mengembala. Ya, mengembala kambing. Artinya apa? Kita tuh mengembala, menjaga, pemimpin, ya, dan akan minta pertanggungjawab. Wal amir ra'in, ya, warrajul ra'in ala ahli baiti, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Fakulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al amir, pemimpin, yaitu pemimpin negara. Apakah presiden, apakah raja, adalah pemimpin, ya. Demikian juga seorang laki-laki, pemimpin bagi keluarganya. Seorang wanita, pemimpin bagi apa? Rumah dan anak suaminya. Dan setiap kalian pemimpin, semuanya akan dimintai pertanggungjawab. Ya. Nah, mari kita pertama berdoa. Minta Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepada kami istri-istri dan anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan kami. Ya, ini para jemaah. Jadikan pemimpin bagi orang bertakwa. Tidak perlu berhenti. Nah, ibunya juga berdoa, bapaknya juga berdoa. Minta, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak-anak yang soleh, anak yang baik. Ya barangkali belum, masih badung. Sabar. Memang tidak semua kemudian harus pasti baik. Kita diuji memang. Diuji para jemaah. Ya. Dengan anak-anak barangkali susah. Nah, tapi kita langsung apa? Kita introspeksi diri. Barangkali ini dosa saya. Ya. Nah, tapi apa? Kita tetap husnudzon kepada Allah Ta'ala. Ya, ana inda dhanni abdi bih. Ana inda dhanni, ya, abdi bihi. Bahwa aku berada pada persangkaan hambaku. Kalau kita bersangka baik kepada Allah, mengakui nikmat yang Allah berikan, mengakui dosa-dosa kita yang kita lakukan sebagaimana yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar, maka kita tidak akan pernah berhenti, berputus asa untuk minta kepada Allah. Ya apa? Warga menjadi qurratu a'yun. Ya. Qurratu a'yun. Ini para jamaah. Kemudian memberi nafkah, ya. Menjaga keluarga dari neraka. Dimana sekarang ya apa para jamaah? Ujiannya banyak. Kita tidak bisa memungkiri. Sementara tingkat iman kita ini boleh dibilang naik turunnya cepat. Ujiannya banyak. Maka langkah yang diambil doa. Yang pertama. Langkah yang kedua adalah tentu keteladanan. Langkah ketiga adalah bawa ke majelis ilmu. Bawa ke majelis. Ya. Karena majelis ilmu itu kita sudah tahu berapa banyak, ya, tak terhitung barangkali fadail thalabil ilm, keutamaan dalam kita menuntut ilmu. Di jalannya, di majelisnya, banyak sekali. Ya. Nah, disitulah kita harapkan adanya keberkahan yang kita dapatkan. Untuk kita, untuk anak, untuk istri, untuk semuanya. Ini. Karena kita akan ditanya oleh Allah nanti, semua akan ditanya. Ini para jamaah.
Dan anak istri itu bisa jadi musuh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum ya fahdaruhum. Wahai orang beriman, ya, di antara istri-istrimu dan anakmu bisa jadi musuh bagimu. Surat At-Taghabun ayat 14. Surat At-Taghabun ayat 14. Ya. Wahai orang beriman, surat 64 ayat 14. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak kalian bisa jadi musuh, ya, bagi kalian. Maka hati-hatilah kalian. Fahdaruhum. Hati-hati dari siapa? Dari mereka. Ya. Cinta anak istri ya harus, ya. Tapi apa Nabi bersabda? Ahbib habibaka haunan ma asa'an yakuna bagi doka yauman ma wa abghid bagi doka haunan ma asa'an yakuna habibaka yauman ma. Nabi bersabda, cintailah ya orang kau cintai biasa-biasa saja. Karena satu saat bisa menjadi musuhmu, dan bencilah kepada orang kau benci biasa-biasa saja, karena suatu saat akan menjadi kekasihmu. Ya, ini di Sahih Al-Albani hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah. Ya, ahbib habibaka haunan ma asa'an yakuna bagi doka yauman ma wa abghid bagi doka haunan ma asa'an yakuna habibaka yauman ma. Cintailah orang kau cintai biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Karena bisa jadi satu saat, satu hari jadi musuh. Termasuk anak istri. Bisa jadi musuh. Ya. Dan bencilah kepada orang kau benci, biasa saja. Satu saat bisa jadi kekasihmu. Hadis Akhraj Tirmidzi dari Bukhari dan Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Apa contohnya dalam Quran? Silakan bisa dilihat di dalam surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah, ya, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, ya, harta yang kalian usahakan, kekayaan yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, serta serta rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhoi, lebih kalian cintai dibandingkan dengan Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalannya. Tunggu saat Allah datangkan perkaranya, yaitu kehancuran. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Ini para jemaah, ya, antum, kita semua memenuhi kebutuhan istri, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, di hadapan Allah jadi musuh. Ya naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena salah dalam mencintai. Salah dalam mencintai. Jadi musuh. Ya. Makanya Nabi bersabda apa tadi? Ahbib habibaka haunan ma asa'an yakuna bagi doka yauman ma. Wa abghid bagi doka haunan ma asa'an yakuna habibaka yauman ma. Akhraj Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Sahih Al-Albani rahimahullah ta'ala. Cintailah orang kau cintai sewajarnya saja. Karena suatu saat jadi musuh. Bencilah orang kau benci biasa saja. Karena suatu saat juga jadi kekasih. Ya, ini. Para jemaah. Ini bukti Quran. Ya. Coba semua cabang nih, atas bapak, anak ke bawah, saudara ke samping, istri di mana? Terserah antum mau taruh di mana. Istri, pasangan, keluarga, harta, perdagangan, rumah. Tunggu saat kehancurannya. Ya,
Nah berarti di sini, Masya Allah, mudah-mudahan muwafaq, dapat taufik kita semuanya dari Allah Ta'ala, betapa pentingnya bangunan keluarga ini. Ya, betapa penting. Betapa penting. Karena akan jadi aset kita, baik dunia maupun akhirat. Dan kita jangan pernah berhenti. Memang, ya, kita lihat Nabi Ibrahim tidak bisa siapa? Bapaknya, Azar. Nabi Nuh tidak bisa siapa? Anaknya, Kan'an. Nabi Lut tidak bisa siapa? Istrinya. Ya. Nabi Muhammad SAW tidak bisa siapanya? Pamannya. Allah kita akan mengatakan, ya, dan Abu Lahab, Abu Jahal, atau sahabat Abu Bakar nggak pernah protes. Itu Nabi Muhammad, pamannya nggak bisa masuk Islam, nggak ada. Betul? Tapi kalau nggak punya ilmu, ya selalu melihat dari sisi buruk. Sementara keburukan yang ada pada dirinya lebih dahsyat. Paham ya? Terbutakan oleh kebodohan, oleh kejahilan. Tidak pernah Abu Bakar yang sekelas Abu Bakar nuntut Nabi Muhammad itu kenapa Abu Thalib gak bisa masuk Islam? Gak protes. Apakah Abu Bakar, Umar keluar dari Islam? Tidak. Ya, para jemaah. Kan nggak mau dipanggil oleh Nabi Nuh. Yang lain mau naik perahu. Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh. Nah, dengan demikian apa? Kita jaga. Jangan pernah putus asa. Kalau di antara keluarga kita ada yang apa? Barangkali belum jauh dari hidayah, belum sholat, belum barangkali bebas dari kesyirikan, barangkali terjerumus dalam dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya dosa. Yang paling baik adalah yang apa? Yang mau bertobat. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala Nabi menyampaikan sebagaimana hadis ya Abu Hurairah, Imam Muslim, apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, law lam tutnibu la dhahaba Allah bikum wa la ja'a biqaumin yutnibun fayastaghfirullah fayaghfiru lahum. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian semua ini tidak berbuat dosa, maka apa? Allah musnahkan kalian. La dhahaballahu bikum. Allah musnahkan kalian. Lalu apa? Allah datangkan apa? Kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka mohon ampun pada Allah dan Allah ampunkan. Kalau kita masih ada berarti di sini, berarti kita berdosa tidak? Kalau ada kita kan masih ada nih. Kan Nabi bersabda sampai bersumpah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah. Kalau kalian tidak berbuat dosa, Allah Ta'ala akan ganti kalian. Kalau ganti dimusnahkan, dihilangkan. Lalu diganti dengan orang yang berbuat dosa. Lalu mereka yang berdosa minta ampun pada Allah. Dan Allah memberikan ampunan pada mereka. Paham di sini? Berarti kita masih ada. Menunjukkan bahwa kita juga banyak dosa, saudara. Ya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Jangan kalian sok suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Bahkan di dalam Sayyidul Istighfar apa? Kita ngaku dosa lain. Nah, oleh karena itu pas ini ya terkait dengan hubungan suami istri. Kita semua punya istri, ya. Ibu-ibu, akhwat-akhwat, ya punya suami, ya, yang sudah menikah tentu saja. Mari kesempatan kita gunakan untuk merajut benang barangkali agak kusut dengan keluarganya. Ada suaminya ngaji, istrinya nggak mau ngaji. Ada istri yang ngaji, suami nggak mau ngaji. Itu berapa kali, ya dulu telepon sama saya. Ya, harus sabar, ya harus sabar. Karena memang ilmu solusi dari segalanya. Bukan pakai hawa nafsu, bukan pakai perasaan, bukan pakai semata-mata akal, ya. Dan kalau seandainya kita
Semuanya dengan ilmu, insya Allah. Ya, istilah apa? Beres, lega sebagai orang beriman. Inna makana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Nah, ini hujan deras. Allahumma shayban nafi'an. Semoga Allah menjadikan hujan bermanfaat. Allahumma ya hawalaina wala alaina. Semoga tidak jadi banjir. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Ya, wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, aku minta kebaikan dari angin ya yang diterjang oleh hujan ini, kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang dihempas oleh angin. Berlindung kepada Allah dari keburukan angin yang ada di dalamnya dan yang dihempas oleh angin. Ini. Para jamaah sekalian rahmati Allah, mari jangan pernah bosan menjaga anak dan istri. Dan hidayah di tangan Allah Ta'ala. Kita jangan putus asa. Misalkan anak, misalkan saudara, misalkan istri, misalkan suami, masih belum. Ya, diajak untuk bersama di jalan Allah. Tadi, semoga Allah merahmati suami yang bangun di malam hari, sholat, lalu bangun istrinya. Istri gak mau diciprati. Ya. Semoga Allah merahmati seorang istri, bangun malam hari sholat, lalu bangun suaminya, tidak mau diciprati. Ya. Ini para jemaah. Nah, kita menjaga semua anak istri. Kenapa? Karena hidayah di tangan Allah. Kita jangan putus asa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa semuanya. Ya. Dan dibuka surat Az-Zumar ayat 53. Surat 39 ayat 53. Katakanlah ya, surat 39 ayat 53. Katakanlah ya. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wahai hamba-hamba Allah yang asrafu, apa asrafu? Ya. Melampaui batas terhadap diri sendiri. Yaitu apa? Banyak berbuat dosa. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Ini Allah kepada hambanya. Masa kita hamba dengan hamba mau putus asa? Karena anaknya susah diatur. Karena istrinya badung. Suaminya badung. Ya, saudaranya badung. Allah saja tidak putus asa. Nyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Ya. Wahai hamba-hamba ya yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, jangan putus asa. Allah mengampuni dosa semuanya. Ini para jemaah. Kalau kita melihat dari kacamata Al-Qur'an, kacamata hadis, insya Allah semua ada, ya. Nah, oleh karena itu, ayo semua kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang anak kita, tentang istri kita, ditanya. Ya. Karena yang maksud dengan ahli adalah anak dan istri. Kemudian berikutnya memberi nafkah, ya, memberi nafkah para saudara sekalian. Memberi nafkah kepada anak istri luar biasa. Ya, keutamaannya, ya, keutamaannya luar biasa. Saya bawakan beberapa hadis, ya. Pertama, Quran ya, surat An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Surat An-Nisa ayat 34. Yang artinya ya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Adalah pemimpin bagi kaum wanita. Bima faddalallah ba'dahum 'ala ba'din. Dengan sebab apa? Keutamaan ya sebagian mereka yaitu laki-laki atas sebagian yang lain yaitu wanita.
Wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab harta mereka yang mereka nafkahkan. Ya, ini para jemaah. Jadi laki-laki itu ya qawwam, ya, qaimun, ya, qawwamun. Sigah mubalaghah, pemimpin, Rois kata Ibnu Katsir. Ya, al-hakim, ya. Al-hakim juga maknanya. Itu para jemaah. Ya. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ya, bahwa laki-laki itu ya pemimpin, pemutus, dengan sebab keutamaan satu di atas yang lain dan dengan sebab harta yang dinafkahkan. Ya. Nah, mari perhatikan di sini ya, bahwa kita itu harus bisa mengendalikan istri sebagai suami. Jangan sampai sebaliknya. Ada nggak sebaliknya? Suami dikendalikan istri. Ada tidak? Ya. Itu termasuk apa? Suami-suami takut? Iya. Ada suami takut istri. Istrinya lebih galak dari suaminya, ngeri. Ya. Nanti saya sebutkan ya. Istri yang baik itu dilihat, menyenangkan, disuruh taat. Nah, itu. Kita bicara masalah nafkah. Nafkah suami terhitung sedekah. Ya. Nafkah suami terhitung sedekah. Di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fawalahu sadaqah." Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, ya. Apabila seorang suami memberi nafkah pada istrinya, dia mengharapkan ya yahtasibuha, itu saja mengharapkan apa? Pahala. Fahuwalahu sadaqah, maka itu seperti sedekah, ya, sedekah. Sedekah. Selanjutnya, paling besar pahalanya nafkah untuk istri. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'dhamuha ajron alladhi anfaqtahu ala ahlik. Rawi Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. 1 dinar yang kau nafkahkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau untuk bebaskan budak, 1 dinar yang kau sedekahkan untuk seorang fakir miskin, dan 1 dinar yang kau nafkahkan untuk istrimu. Pahala yang paling besar mana? Untuk istri, ya. Bagi yang sudah punya istri. Ini istri ini. Jadi jangan apa? Jangan remehkan itu, Pak, saudara sekalian, ya. Jangan remehkan. Bahkan ya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang masalah terkait dengan nafkah ini, ya. Nabi menyampaikan, innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi fami imra'atik. Rawahul Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah menginfakkan 1 nafkah yang mengharapkan wajah Allah kecuali dapat pahala. Bahkan apa yang kamu suapkan ke mulut istri. Berapa butir cuman suapin. Antum sendok, makan bubur pagi hari, ya, bubur ayam, semangkok berdua, nasi uduk, ya, sebungkus berdua, disuapin. Itu masih pengantin baru disuapin, ya. Udah pengantin lama mah
balapan, nggak mau berdua lagi. Ya, itu masuk mulut, masya Allah. Dapat apa? Pahala luar biasa. Artinya apa? Masya Allah, Allah banyak kasih karunia pada kita setiap hari yang kita tidak sadar. Ini ngaji begini, perlu adanya kesadaran bahwa setiap antum ngasih nafkah kepada istri, lillahi ta'ala. Niat, ya, bukan semata-mata karena cinta, bukan semata-mata karena sayang. Sayang mudah usang, cinta bikin buta. Gitu ya. Tapi kalau karena Allah, sayangnya dapat, belanjanya dapat. Tapi orang sekedar sayang, mudah usang. Kalau sekedar cinta, bisa jadi cinta buta. Ya, abang beruang, abang disayang. Abang tak beruang, ditendang sampai melayang. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau ngaji insya Allah tidak. Kalau nggak ngaji mau udah dipelototin sama istrinya. Kalau istrinya nggak mau ngaji, ajak ngaji. Ajak ngaji ikhwan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah masuk Isya, masih pembahasan masalah keluarga. Ya, ini berarti apa? Ini banyak pahala yang di depan kita tuh banyak sekali. Ketika kita berhadapan di rumah bersama istri, bersama dengan anak-anak. Tapi ingat, sampaikan kepada istri, cintalah kepadaku karena Allah. Sebagaimana aku juga cintaku kepadamu karena Allah. Aku berikan ini, kamu layani saya, bukan semata-mata sayang, jangan rugi. Tapi karena apa? Karena cinta pada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.